Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ali sahbihi wa tabi'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah musalla Nurul Hidayah Komplek TNI AD Betang Barusan Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim wa ala qadim qadim ala urus wa ala urus, seluruhnya adalah hak Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Hanya Allah lah yang patut, yang pantas untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita dapat duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua yang hadir dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah dan barokah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiah kita duduk di masjid yang mulia ini, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan membawa iman, Islam, dan amal yang diterima, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat mengirim salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia karena dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling agung karena diagungkan oleh Allah yang maha agung, atas manusia yang paling tinggi derajatnya karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar di alam dunia karena beliau diagungkan, dibesarkan oleh Allah yang maha agung, yang maha besar, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang setia, yang cinta kepada beliau, juga keluarga kita memperoleh syafaat dari beliau dan oleh Allah diselamatkan dari azab, dari fitnah yang ada di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutinitas kita
Kita buka tali kita hari ini, hari ke-27 di bulan Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari pertama di bulan Januari tahun baru Masehi. Jadi sekarang sudah memasuki tahun 2022. Mari kita berbaca Fatihah sebagai pembukaan pengajian kita hari ini dan baca sholawat kepada kekasihnya Allah. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang sedang sakit kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat sakitnya lekas disembuhkan dan diberikan kesehatan yang barokah. Kemudian yang sedang susah, yang sedang gelisah, yang sedang resah, mudah-mudahan kalau semoga Allah memberikan ketenangan hatinya, diterangkan pikirannya, dikuatkan iman Islamnya. Yang sedang menghadapi problematika itu semoga Allah diberikan solusi yang terbaik untuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim
melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang perbuatan-perbuatan tersebut atau tindakan-tindakan tersebut menyerupai perbuatannya orang-orang kafir, menyerupai perbuatannya orang-orang munafik, menyerupai perbuatannya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu hukumnya haram apabila kita, perbuatan kita, tindakan kita, pekerjaan kita menyerupai perbuatan mereka. Hal ini wajib kita jauhi karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud bahwa baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Wa fi riwayatin ukhra fi hadisin rawahu Tirmidzi, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man sing sapa wong itu orang itu wong, man sing sapa wong tasabbaha kan tasabbuh yasiman yasik wong kan menyerupai yasiman yasik wong biqaumin in kaum sawiji bahwa mangka utawi yasiman iku minhum saking iku kaum. Maksudnya kata Nabi, barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, perilakunya, tindakan-tindakannya, pekerjaan-pekerjaannya persis menyerupai terhadap suatu kaum, kata Nabi, bahwa minhum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut yang diserupainya. Hadis ini sangat jelas memberikan keterangan kepada kita bahwa apabila kita, ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita, sepak terjang kita, tingkah pola kita misal menyerupai perbuatannya orang-orang kafir, misal menyerupai perbuatannya orang-orang musyrik, misal menyerupai perbuatannya orang-orang munafik, misal menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka kita akan termasuk bagian dari mereka. Dan boleh jadi nanti di hari kiamat pun kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hadis yang menjelaskan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintainya. Kalau kita selama kita hidup di alam dunia sekarang ini cinta kepada para ulama,
Tentu ulama yang wajib kita cintai ulama yang lurus, bukan ulama yang menyimpang dari ajaran Islam, bukan ulama yang fatwa-fatwanya justru bertolak dengan ajaran Islam, bukan ulama yang melenceng alias ulama su, alias ulama koplak. Bukan. Kalau kita selama hidup di alam dunia mencintai para ulama yang lurus, para ulama yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris penerus perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, mencintai para ulama yang istiqomah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, istiqomah berdakwah, menyampaikan Islam, mencintai kepada para ulama yang tetap komitmen dan konsisten memegang amanah dari para rasul, maka kelak di hari kiamat pun kita akan dikumpulkan bersama mereka oleh Allah. Dan bahkan kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah. Cirinya, adatnya, alamatnya, orang yang cinta kepada ulama tentu akan mengikuti ulama tersebut, akan mentaati ulama tersebut, akan melaksanakan ajakan ulama tersebut sebagai ciri bahwa kita cinta kepada ulama. Secara mata rantai, kalau kita cinta kepada ulama, itu artinya sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah itu artinya sama dengan cinta kepada Allah. Jadi ada mata rantai yang tidak terputus. Karena dalam hadis Rasulullah pernah bersabda begini, man akroma aliman faqad akromani li'annahu habibi, wa man akromani faqad akromallaha li'anni habibu, wa man akramallaha faqad wa man akramallaha fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang cinta kepada ulama, ulama yang lurus, maka sungguh ia telah memuliakan aku, maka sungguh ia telah mencintai aku, karena mereka adalah kekasihku, mereka adalah kecintaanku, mereka adalah orang-orang yang meneruskan perjuanganku dalam menyampaikan dakwah Islam. Dan barang siapa yang memuliakan aku, barang siapa yang mencintai aku, maka sungguh berarti ia telah mencintai Allah, ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasihnya Allah, karena aku adalah kecintaannya Allah, karena aku adalah orang yang diutus oleh Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, barang siapa yang cinta kepada Allah dan mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan mencintai Rasulullah, mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan mencintai pewaris Rasulullah, yaitu para ulama yang lurus, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya bagi orang tersebut, kata Nabi, adalah surga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu identik dengan mengikuti. Kalau kita umpamanya benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka buktikan, manifestasikan, realisasikan, aplikasikan kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, yaitu dengan mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau,
dengan melaksanakan perintah-perintah beliau, dengan menjauhi larangan-larangan beliau, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan menjalankan wasiat-wasiat beliau, sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Jadi cinta itu identik dengan mengikuti. Bohong orang mengaku cinta kepada Rasulullah, bohong besar, dusta besar. Siapapun yang mengaku atau mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau mengikuti dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, itu dusta besar, omong kosong. Jadi cinta kepada Rasulullah tidak cukup diucapkan dengan lisan, jauh lebih penting daripada itu. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mentaati, menjalankan, melaksanakan perintah-perintah beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa barakallahu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka tentu kelak di hari kiamat Allah akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul. Walaupun selama kita hidup dalam dunia enggak pernah berjumpa, enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan kekuasaan Allah, Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Bahkan kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Bahkan Allah akan mempertemukan kita dengan beliau nanti di dalam surga. Asalkan kita mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke laptop. Walaupun laptopnya nggak ada, ketinggalan. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai terhadap suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum itu. Kalau kita, akhlak kita, perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, sepak terjang kita, tingkah pola kita, pekerjaan kita, ucapan-ucapan kita persis menyerupai orang-orang kafir, maka kita termasuk bagian dari orang kafir itu. Dan kita dilarang membantu melancarkan programnya orang-orang kafir. Kita diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ikut berpartisipasi melancarkan, memeriahkan, meramaikan hari rayanya orang-orang kafir. Di antaranya tahun baru Masehi. Islam punya tahun baru, namanya tahun baru Islam, yaitu pada setiap tanggal 1 Muharram pada setiap tahunnya. Itulah tahun baru Islam. Bagi umat Islam seyogyanya merayakan tahun baru Islam, bukan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu bukan tahun barunya orang Islam. Yuk kita lihat fakta historis, fakta sejarah. Menurut keterangan di dalam The World Book Encyclopedia, bahwa orang yang paling pertama kali menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru Masehi itu bukan orang Islam, itu orang kafir. Dan yang ia sembah bukan Allah, yang ia sembah dewa. Siapa dia? Dia seorang penguasa Romawi. Dia seorang raja Romawi yang bernama Julius Caesar. Di mana Julius Caesar ini
Dia bukan beragama Islam. Dia bukan penyembah Allah. Dia penyembah seorang dewa yang bernama Dewa Janus. Bahkan nama bulan Januari itu tersebut oleh dia diambil dari nama Dewa Janus. Dari Dewa Janus, lalu kemudian oleh dia dijadikan nama bulan. Dari Janus menjadi Januari. Makanya kalau bisa, kalau umpama kita punya anak laki-laki atau perempuan lahir bulan Januari, jangan dikasih nama yang berbau Januari itu. Ini kadang-kadang ya umat Islam suka latahan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Anaknya lahir laki-laki dan nama Januari, Januar, dari Januari. Kan? Bulan Mei, bulan Maret Retno, bulan Agustinus, Agusta, bulan Desember Desi Ratnasari, bulan Februari Febrianto, bulan Juli namanya Julianto. Padahal orang Islam, tapi suka latahan ikut-ikutan mereka. Jadi jelas bahwa Pak Haji dapat ini dia. Ini baca. Oh, ini. Baik. Jadi yang menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru Masehi itu bukan orang Islam. Bukan orang Islam dan bukan menyembah Allah. Dia penyembah seorang dewa yang bernama Dewa Janus, dan dia agamanya bukan agama Islam. Dia seorang raja Romawi yang bernama Julius Caesar. Dialah yang menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru Masehi. Dan dia mempersembahkan hari itu, hari 1 Januari itu kepada Dewa Janus. Karena pada waktu itu Julius Caesar, sang penguasa Romawi, juga bangsa Romawi pada waktu itu yang berada di bawah kekuasaannya, mereka meyakini adanya Dewa Janus. Menurut keyakinan mereka, Dewa Janus ini adalah seorang dewa segala gerbang pintu-pintu permulaan waktu, mempunyai 2 wajah. Satu wajah menghadap ke depan, maksudnya menghadap ke arah masa depan. Satu wajah menghadap ke belakang, maksudnya menghadap ke arah masa lalu. Nah, dia persembahkan 1 Januari itu kepada Dewa Janus. Berarti kalau kita ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, secara tidak langsung kita ikut berpartisipasi, ikut mendukung, ikut memeriahkan tahun baru Masehi 1 Januari sebagai persembahan dari Julius Caesar bangsa Romawi kepada Dewa Janus. Nah, ini kita harus hafal sejarah. Nah, itu sudah masuk, sudah kena ayat Al-Quran, di mana dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi, dan janganlah sekali-kali kamu tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, bekerja sama atau ikut berpartisipasi dalam perbuatan dosa. Jelas menurut hukum Islam, melakukan sesembahan kepada para dewa itu adalah perbuatan dosa, perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda,
man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh atau yang menyerupai terhadap suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum itu. Nah, itu alasan historis atau alasan sejarah kenapa umat Islam diharamkan ikut serta merayakan tahun baru Masehi. Jawabannya satu, karena tahun baru Masehi itu bukan tahun barunya umat Islam. Itu tahun barunya orang-orang kafir. Tahun barunya orang-orang beret apa bulut, barat. Tahun barunya orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, alasannya adalah karena kita masuk dalam kategori menyerupai kebiasaan mereka. Maka atas dasar hadis tersebut kita dilarang mengikuti atau turut serta atau ikut serta merayakan tahun baru Masehi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah juga bersabda, "Laisa minna." Ini lebih jelas lagi. Laisa minna ini artinya bukanlah termasuk dari golongan umat kami. Bukanlah termasuk golongan kami. Kami di sini maksudnya golongan umat Islam. Jadi laisa minna itu mengandung arti bukanlah termasuk dari golongan umat Islam. Umat Islam itu umatnya Rasulullah. Berarti bukanlah termasuk dari golongan umat Rasulullah. Siapa? Kata Nabi, man tasabbaha bi ghairina. Siapa saja yang menyerupai selain kepada kami. Jadi maksudnya ngaku Islam tapi kelakuannya kelakuan orang kafir. Seperti itu maksudnya. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi laisa minna, dia bukan dari golongan kami. Lah kalau Rasulullah sudah mengatakan laisa minna, dia bukan dari golongan kami, tentu Rasulullah tidak akan memberi syafaatnya kepada dari hari kiamat. Termasuk niup trompet, itu juga kebiasaannya orang Yahudi. Itu ajarannya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Barat, orang-orang Romawi, pada umumnya ketika mereka merayakan tahun baru mereka, itu mereka merayakannya dengan meniup trompet. Nah, lalu kita ikut-ikutan niup trompet dalam rangka merayakan tahun baru mereka. Ya berarti kita tasabuh namanya. Tasabuh itu menyerupai mereka. Di mana tasabuh ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus atau jatuh atau masuk ke dalam golongan yang diserupainya. Mau tidak mau otomatis kalau kita bertasabuh terhadap suatu kaum, otomatis kita akan terjerumus, akan jatuh, akan masuk terhadap kaum yang kita serupai itu. Nah, makanya dulu setelah turun perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Nah, setelah Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya yang hidup di muka bumi, pada waktu itu Rasulullah sempat berpikir dengan apa untuk memberitahu kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk. Tandanya dengan apa? Pada waktu itu ada salah seorang sahabat Nabi mengusulkan,
Ya Rasulullah, dengan meniup trompet saja sebagai tanda waktu sholat sudah masuk. Jadi kalau waktu sholat di waktu sudah masuk, di musola, di masjid-masjid, tinggal niup trompet aja. Tapi niup trompetnya pakai ini biar suaranya kedengar kemana-mana. Nah, sahabat mengusulkan seperti itu sebagai tanda bahwa waktu sholat telah masuk dan sebagai pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk agar umat Islam bersiap-siap mengerjakan perintah sholat. Nah, ketika sahabat tersebut mengusulkan kepada Nabi seperti itu, yaitu dengan cara meniup trompet sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah masuk, dengan sangat amat tegas saat itu Rasulullah bersabda, "Huwa min amril Yahudi." Tidak. Meniup trompet itu adalah perilakunya kebiasaan orang Yahudi. Tidak, aku tidak mau. Kita bukan orang Yahudi, kita umat Islam. Kita harus punya cara tersendiri untuk memberi tanda bahwa waktu sholat sudah masuk, bukan dengan trompet. Trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Aku nggak mau. Ditolak usulnya. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan Imam Abu Dawud mensahihkan hadis tersebut. Jadi kata Rasulullah, "Wa min amril Yahudi." Meniup trompet itu adalah perilaku kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi kita dilarang ikut-ikutan perbuatan orang kafir. Yuk kita tunjukkan jati diri kita. Kita tunjukkan identitas diri kita. Anak muslimun, saya ini orang Islam. Saya nggak boleh ikut-ikutan perbuatan orang kafir. Dilarang dalam agama saya. Hei orang-orang kafir, kalian mau apapun, mau melakukan apapun, terserah kamu. Kalau memang itu ajaran kamu. Kami orang Islam. Kami nggak bisa ikut merayakan tahun baru. Kami nggak bisa ikut merayakan perayaan yang ada dalam agamamu. Udah, cukup. Lakum de nokum waliyadin. Bagimu ajaran agamamu, bagiku ajaran agamaku. Kamu punya agama yang kamu yakini, silahkan kamu laksanakan ajaran agamamu. Kami pun punya agama yang kami yakini, yaitu agama Islam, dan kami akan mengamalkan ajaran agama kami. Udah masing-masing dalam unsur agama. Itulah yang disebut batas toleransi. Jadi kalau kita ikut-ikutan mereka, itu bukan toleransi, itu namanya toleransi, blokonransi, begoransi. Nah, kalau umpama kita nggak paham atau nggak mengetahui tentang sejarah ditetapkannya 1 Januari oleh Raja Julius Caesar sebagai persembahan hari tersebut, sebagai persembahan untuk Dewa Janus. Kalau umpama kita nggak paham, nggak tahu tentang sejarah itu, cukup bagi kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan firman Allah, perintah Allah dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra juz 15 ayat 36. Allah telah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Jadi kita jangan suka ikut-ikutan kalau nggak tahu permasalahannya. Jangan turut campur urusan agama mereka. Kita nggak tahu urusan agama mereka. Ngapain juga kita ikut-ikutan agama mereka? Toh kita punya agama, kita punya hari raya sendiri. Ngapain juga? Nggak ada kerjaan. Ya mereka seneng. Kata mereka, kami nggak usah repot-repot merayakan tahun baru. Toh tahun baru dirayakan oleh umat Islam. Yang bikin trompet umat Islam. Lalu trompet itu dibeli juga oleh umat Islam, itu umat Islam. Kami nggak usah repot-repot merayakan tahun Masehi, nggak usah repot-repot.
Toh yang bikin petasan kembang api umat Islam dibeli oleh umat Islam, dibakar umat Islam, kami cukup duduk manis melihat mereka. Mereka sudah kami perbudak. Nauzubillah nih. Bego kita, namanya kita yang bego. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian jawaban seorang pendeta ketika ditanya tentang tahun baru. Kenapa Anda sebagai pendeta tidak merayakan tahun baru? Ngapain kami merayakan tahun baru? Lah kalau udah rame dirayakan oleh umat Islam, kami cukup nonton aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian barangkali tahan kita hari ini. Jadi yuk kita perkuat akidah Islam, perkuat tauhid kita, perkuat keimanan kita. Kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Apalagi sesuatu tersebut adalah merupakan kebiasaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, Nasrani. Kita jangan sampai terjerumus ke situ, jangan sampai ikut-ikutan mereka. Yuk kita tunjukkan bahwa saya adalah orang Islam. Saya akan setia kepada ajaran Islam. Sampai mati saya tetap akan setia dan mengamalkan ajaran Islam. Dan saya tidak akan pernah ikut-ikutan ajaran agama kamu. Kita tunjukkan identitas kita sebagai orang Islam. Gak usah takut dan malu-malu. Itu wajib. Anak muslimun, sunniun, syafi'iyun. Saya adalah orang Islam. Sunniun yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'iyun yang bermadzhab Imam Syafi'i. Katakan itu. Anak muslimun, sunniun, syafi'iyun. Anak muslimun, sunniun, syafi'iyun. Katakan itu kepada mereka. Gak usah takut. Supaya mereka tahu bahwa identitas kita. Jangan nggak jelas kita punya agama. Disebut Islam, kelakuan kayak orang kafir, disebut orang kafir, juga pernah ke mushola sholat, bingung nggak jelas, abu-abu. Kita harus jelas, kalau Islam ya Islam udah, nggak usah ikut-ikutan perbuatan mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kalau kita mati membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh, insya Allah kita oleh Allah di alam akhirat akan dimasukkan ke dalam minal muflihin, ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, penghuni surganya Allah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup lalu kita pada hari ini kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala
Terima kasih.